kutip soal kenapa Yesus ini pernah. Paham tidak? Tapi Tuhan mau mengajar kita supaya kita lebih percaya dalam Yesus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam Roh Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tiga dalam satu. Tidak dapat dipisahkan. Paham tidak? Oke. Nanti saya boleh tambah ekstra sedikit, boleh? Saya ada buat kajian sendiri lah. Pimpin Roh Kudus tentang Bapa, Anak, Roh Kudus. Oke? So kita lihat 2 Petrus bab 3. Siapa? Kalau boleh, kalau kamu ada handphone, pakai English, KJV, cari KJV, King James Version. Handphone, cari King James Version. Boleh Google King James Version 2 Petrus bab 3. Oke? Sebab saya tidak mau paham dalam Indonesia ada, so I refer kepada King James Version ayat 10. Oke, King James sudah jumpa King James? Oke, dari ayat 10 ya. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Ini Yesus cerita pas akhir zaman kan. Waktu Yesus datang itu seperti pencuri in the night. Oke? Alright, dengar. In the which the heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also, and the works that are therein shall be burned up. Seeing then that all these things should be dissolved, what manner of person ought ye to be in all holy compassion and godliness, looking for hasting to coming of the day of God, wherein heavens being on fire shall be dissolved, and the element shall melt with fervent heat. Nevertheless, we, according to his promise, look for new heaven and a new earth to dwell righteousness. Okay? Alright, listen. Okay, so kita baca ya. The day of the Lord will come as thief in the night. Okay? Dia kata will come as thief in the night. So kalau kita perhatikan betul-betul, dia kata the day of the Lord come as thief in the night. Tapi thief in the night. So bila saya deeply tanya Kudus, the day of the Lord is like thief in the night. Tuhan kata you should know it clearly, bahwa dalam firman Tuhan kata, but those who live in the light akan memuji dan menyembah Dia. Those who live in the light akan hidup dalam kemuliaan Tuhan. Okay? So tadi dia kata thief come at night, but we live in the day, in the light. Okay? So the thief come in the night, maka kita tidak berapa tahu, tapi in the day kita tahu. So maksud Tuhan di sini adalah if you live in the light, you will not feel like thief come to you. Ya, nanti kita akan explore lebih detail. Sebab if you live in the day, in the light,
the thief not come to you. Maksudnya, when Holy Spirit with you, memang Yesus kata hanya Bapa yang tahu, betul tidak? Tapi Yesus juga Bapa dalam dia. Betul? So we live in the light. Kita hidup dalam berjaga-jaga. Untuk orang berjaga-jaga, they not live at night. They live in the day. They not dalam gelap, dia dalam terang. So if we live in spirit, deep hubungan dengan Tuhan, bila sampai waktunya Tuhan mau datang, kita dapat sense something. Alhamdulillah. Tuhan tidak akan biarkan kita begitu saja. Bila kita ada hubungan dengan Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bila Roh Kudus ada dalam kita, Bapa ada dalam kita. Amin. Time rapture mau datang, kamu akan sense something in you. Waktunya akan datang, sense something. Even kalau bukan rapture, saya percaya kalau waktunya kita mau tinggalkan dunia ini, God will say something in your heart. Oke? Ya. Jadi pernah tak kamu perasaan orang yang mengenal Tuhan? Macam contoh, macam yang kita lihat penginjil di Afrika itu, Livingstone itu. Dia mati dengan berdoa. Lalu dia mati. They know the time. Berlutut berdoa, mati. They know the time. Okay? So Elijah tahu tak waktunya naik? Dia tahu. So if we live with God, Tuhan akan inform kita untuk waktu-waktu yang akan datang. What will happen next. So you have to don't live at night. Maksudnya jangan dalam gelap. You must live in the day. Okay? Praise the Lord. Alright. Jadi next time kita akan pergi lebih deeper tentang perkara ini. We can go deeper tentang perkara ini. Maybe dalam kelas kita, to understand, to understand hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Jadi siapa sekarang percaya bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah satu? Yes, amin. Jangan ragu-ragu lagi. Sebab keraguanmu yang membuatkan kita susah mau melihat sesuatu terjadi. Kita susah melihat pekerjaan Tuhan. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Sebab mudah saja orang Kristen di luar sana kalau orang kata, kenapa 3? Kamu belajar matematik ke tidak? 3 lah, 1. Saya pernah tengok di YouTube orang itu, jumpa orang Kristen dia tanya, do you know matematik? 3 is 3, 1 is 1. There's only one God. Disebut agama dia untuk one God. You punya agama 3. Orang Kristen. Jadi kalau tak tahu jawab lebih baik pergi, jangan layan. Ini sebab they don't understand. Kalau kamu berdebat dengan dia pun tidak ada artinya. Sebab hati dia pun sudah tertutup. Malah kau dihantam balik. Kita ini lihat Yesus buat apa? Sekali dia beritahu orang tak percaya, dia pergi. Dia sudah tolak berkat. Sekali dia tak percaya, dia pergi lah. Hai kamu orang munafik, dia kata. Jadi lihat. Yang kedua, perkara penting malam ini adalah look at your self-desire. Tuhan mau kita mulai malam ini kembali lihat keinginan kita. Apakah engkau hidup dalam keinginannya, menginginkan dia, ataupun
Ada keinginan yang kau sembunyikan dari Tuhan. Tuhan kata, come back. Oke? So, perkara-perkara seperti ini sangat penting bagi Tuhan. Kenapa? Karena Dia tidak mau kita lalui kesukaran untuk menarik berkat rohani yang Tuhan tersedia sebelum dunia diciptakan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, jadi you have nanti ya, this exercise Tuhan just show me a vision. Suruh kamu berdiri depan cermin, ataupun tak perlu cermin, sebab saya selalu tak tengok cermin. Cermin cuma ada satu di dekat bawah itu, dekat satu pintu saja untuk sikat rambut saja. Jarang tengok cermin. Di atas banyak cermin-cermin. Jadi kita ini lelaki dengan perempuan memang banyak beza. Lelaki dia tengok sikat rambut sudah. Oke? Jadi Tuhan, kalau kau biasa di cermin, even kalau kau tengok cermin, ya, look at yourself. Is that you? Is God in you? Jadi kalau kau lihat orang yang di cermin itu, let's say you have problem baik dalam anything, including your relationship, your family, your career, you have problem. Look at the person in the mirror. Is that you? Yang bermasalah seperti ini. Is that you? Wajah ini kah yang bermasalah? Orang ini kah yang bermasalah? So now, by the power of the Holy Spirit, you say something from the Word of God. If God, all things are possible. Lihat wajah di cermin itu, ini memuliakan Tuhan, ini terang Tuhan, ini Tuhan beserta Dia. Apa yang mustahil, ngomong positif. Sebab you not walk by sight, but walk by faith. So anything you say to your image will make your spirit grow. Haleluya. Puji Tuhan. Praise the Lord. Jadi kalau Anda jarang tengok cermin, close your eyes. You know your face. Takkan kamu lupa mukamu. Ya, oke. Jangan lihat muka orang lain, muka idolamu. Tidak. Right? You have to see something positive in you. Untuk tengok gambar, this person is a blessed man. This person, okay? This person is me. This man is me. I am blessed. Katakan seperti itu. Haleluya. Declare firman Tuhan. There it is. Sometimes kalau saya tengok cermin, saya basic ada problem yang buat kita rasa stres, marah. Terus tengok image saya muka di cermin. Ini kah tadi? Tak layak. You need to be man of God. Okay? Praise the Lord. Jadi dari situ kita dapat improve ourselves. Haleluya, puji Tuhan. Dulu saya masih ingat waktu saya pergi ceramah motivasi, even saya juga ajak orang. Saya kata, jangan dulu beli sofa di rumah, jangan dulu beli perkara-perkara yang lain di rumah, perabot apa. Delay dulu. Pertama sekali beli cermin. Tengok dirimu di cermin dulu. Tengok dirimu saya. Jadi sebab saya juga amal seperti itu. Dulu saya mulai dari Semenanjung, tidak ada kerja. Saya involved dalam real estate. Mau mulakan bisnis modal tidak ada, kendaraan tidak ada, tinggal di kampung. Tapi ada cermin.
Every day saya turun pergi buat bisnis. Saya tengok cermin. Baju biasa, tapi saya tengok dari cermin itu smart, percaya betul. Ya, oke. So saya tidak ada kendaraan. Pinjam motosikal bapak yang sudah lama. Lampu belakang tidak ada. Jadi bapak pandai kasihan. Bukan saya minta, dia kasihan. Pakai payslip dia ambil dekat Siburan, motosikal, modernize. Mula. Dan meeting klien, kadang-kadang meeting dekat Hilton, klien datang dari Semenanjung, developer mau jual project di KL, suruh saya handle satu project kondominium di Pucong, ada 400 buah dalam satu project itu. Jadi saya kena buat dia punya proposal. Jumpa dia dekat Hilton, motosikal makin jauh, bag buka, sebuah kasut dalam bag, hari hujan pakai selipar awal. Pergi tandas dulu, pergi gel rambut, baru jumpa dia. Dia ingat saya datang naik kereta, bukan dia tahu pun. Okay, so bila meeting bisnes jadi project deal, banyak project deal waktu itu. Ya, kami juga involve jual, kalau kamu tahu Potik Center ada macam dia buat sele macam pokok kelapa itu, desain pokok kelapa, kamu tahu kan? Kami handle project itu. Dan satu lagi project SPMB dekat Miri, satu project government Suruhanjaya Perumahan kami dapat juga. So we get many project lah. So my boss dia tidak anggap saya kerja dengan dia, sebab saya BC, jadi business partner waktu itu. So daripada saya lihat zero, I always see myself in mirror. Tapi saya ada ekstra. Apa itu? Kita orang mengenal, kita berdoa. Betul tidak? Kita berdoa, asik berdoa, bisnis maju tak guys. Berdoa, tapi kita berdoa sehingga sampai waktu saya di China itu, Tuhan kata saya akan panggil kamu dalam pelayanan. Waktu itu baru saya akan sedih karena saya asik berdoa bisnis yang maju. Tapi Tuhan kata, kamu ikut saya melayani. Bila saya balik ke Malaysia, saya kawin. 1 tahun semakin Tuhan kata pergi gereja. 1 tahun saya tak ke gereja. Waktu itulah Tuhan kata Kota Selamat. 1 tahun tak pernah bicara gereja. Padahal tahu gereja, padahal di Semenanjung dulu aktifnya belajar firman Tuhan. Tapi bukan belajar firman Tuhan, belum aktifnya melayani. Ya firman Tuhan sikit. Tapi sekarang baru saya tahu kalau tak ada firman Tuhan, tak ada kekuatan. Ya. So saya paham perasaan orang yang tinggal semua yang dia ada untuk ikut Tuhan. Tidak mudah. Ya, jadi saya paham. Kalau Anda tinggalkan hidup lama untuk ikut Tuhan, tidak mudah. Tinggalkan kebiasaan lamamu untuk bawa keluargamu kepada Tuhan, tidak mudah. Ya. Jadi saya katakan tadi, sungguh pun begitu. Tak ada orang yang lebih paham kamu. Hanya kamu, sebab itu tanggung jawab kamu dan assignment yang kamu perlu buat. Tugasan yang Tuhan sudah beri. Amin. Let's say kita lihat sini. Macam apa yang Yesus lalui, kata lalui. Ibu tipe lalui. Macam apa yang Tini lalui. Kalau dia telah lalui segala sesuatu, dia sudah melalui banyak perkara. Kalau sekarang dia kenal Tuhan, dia boleh gunakan kesaksiannya itu untuk bawa orang kepada Tuhan. Ya? Paham tidak? Tidak ada orang yang boleh lalui apa yang kamu lalui. Apa yang kamu lalui, anggap itulah salib yang kamu pikul. Yang penting Tuhan dimuliakan. Biarlah siapa kita ini. Betul tidak? Hosea kita lihat. Tuhan kata kawin dengan pelacur, biarlah kawin dengan pelacur sekali. Tapi yang penting Tuhan dimuliakan. Begitulah Tuhan mau hati kita. Apa yang kita lalui, orang itu tak apa, kita ini macam ini. Jangan bandingkan diri dengan orang lain. Move forward. Oh dia ini oke lah, dia kerja bagus, dia tak perlu bimbang. Betul tak dia tak bimbang? Orang kerja bagus terus tak bimbang kan? Oh, tak mungkin. Ya,
Jadi apa yang kita lalui ini, anggaplah ini salib yang kita pikul, dan jawabannya adalah Yesus. Amin. Ya, tidak semua orang boleh kawin hidup sama. Ada orang kawin suami istri berjauhan. Jadi kenapa ada yang berjauhan, ada yang hidup sama, ada yang kerja sama-sama kerja, ada yang sama office. Kenapa boleh jadi macam ini? Jangan banding dirimu dengan orang lain. Percayalah, apa yang kau perlu lalui, kau laluilah. Tuhan kata, aku kan ada denganmu. Jadi semua adil. Jangan kata tak adil. Tuhan kan ada, betul tidak? Ada Tuhan adil. Situasimu ada Tuhan, situasiku ada Tuhan, situasi dia ada Tuhan. Semua adil. Itu saja cara kita. So jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan pula bandingkan masalahmu dengan orang lain. Sampai ada orang kata, oh baru itu, kamu tak tahu lagi masalah saya. Kamu cakap masalahmu lebih besar dari orang lain. Apa yang kau perlu lalui, laluilah dengan kuasa Tuhan. Kata amin. Apa yang datang dalam hidupmu hari ini, terima seadanya, bersyukurlah. Oke? Tuhan kata dia beserta kita. Kalau beban berat rasanya, marilah kita berkumpul, rindu berdoa, rindu bernyanyi, rindu memuji. Haleluya. Oke? Ya, begitulah hidup kita. Sebab di dalam Tuhan, yang penting hubungan kita dengan Tuhan, kita tak kurang apa-apa. Amin, puji Tuhan. Praise the Lord. So, jangan hidupmu dipimpin oleh kata-kata orang. Biarlah ajaran yang datang dari Tuhan pimpin hidup kita. Roh Kudus yang pimpin kita. Haleluya, puji Tuhan. Praise the Lord. Jadi sampai di sini mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Pada hari ini ya Bapa, kami hidup di dalam Engkau di dalam kami. Bapa, melalui Roh Kudus kami tahu Engkau ada di dalam kami. Kuasa, kebenaran, semuanya ada di dalam kami. Sungguh hebat sekali hadiah yang Kau berikan, satu anugerah yang luar biasa. Dan kami ingin terus dipimpin oleh Roh-Mu. Dan kami dapat rasai roh kami sekarang bersatu dengan Roh-Mu ya Tuhan. Kami dapat memuji dan menyembah. Kami tidak dipimpin oleh dunia lagi, tetapi kami dipimpin oleh Roh-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dan kami akan memberi dalam pemberian ini untuk kemuliaan-Mu, untuk nama-Mu ditinggikan dalam segala hal. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.